Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khususan al-muhibbah ja'allah raqib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul mukarramin, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir pada siang hari ini, khusus keluarga besar Almarhumah Mama Haji Abdullah Faqih, segenap pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, Jamiah Thariqah, para mursyid dan para pengasuh pondok pesantren dan majelis taklim, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka haul yang ke-61 wafatnya Simbah Haji Abdullah Faqih. Harapan tentu mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semoga dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, berawal dari sebutir biji yang jatuh di bumi, kemudian berubah menjadi benih, lalu berubah berdahan, beranting, berdaun, berbunga dan berbuah, hanya karena sebab yang berbeda. Ada yang karena ditebang oleh pemiliknya, ada yang karena disambar petir, ada yang roboh karena longsor, ada yang terbakar api. Yang pasti makhluk bernama pohon
itu bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Berawal dari sebutir telur yang dia remi babonnya, kemudian netes dari kutuk, lama-kelamaan menjadi jenggeran, jadi dire, lama-lama menjadi jago dan babon, berbulu, bertaji, berjengger dan kukuruyuk. Akhirnya makhluk yang bernama ayam itu bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Berawal dari setetes air mani yang tersimpan di dalam rahim seorang wanita selama 9 bulan 10 hari, kemudian keluar menjadi jabang bayi, lama-kelamaan menjadi bocah, lama-kelamaan jadi bujang dan perawan, lama-kelamaan menjadi tua. Hanya sebabnya yang berbeda. Ada yang karena dibunuh di medan perang, ada yang dibunuh karena persaingan, ada yang mati ketabrak kendaraan, ada yang karena corona, dan macam-macam sebab. Yang pasti makhluk bernama manusia itu akan bertemu dengan akhir kehidupannya yang disebut dengan kematian. Kapan kita mati, tidak ada yang tahu. Tapi benarkah kita akan mati? Tidak ada yang berbeda. Ada beberapa catatan penting buat kita yang akan mati. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah tidak mengatakan setiap orang akan mati, tapi Allah mengatakan setiap diri akan merasakan kematian. Dha'iqatul maut. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu. Tetapi secara umum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu umurnya antara 60 sampai 70, jarang yang lewat. Bu, ibu, bu, jangan dalam-dalam lah. Umurnya umat Kanjeng Nabi menika rata-rata antara 60 sampai 70. Kasih air jeruknya belum ya? Di antara ibu-ibu ada yang sudah umurnya 55 tahun, wonten sing 55, berarti tinggal 1 kali pilkada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Abdullah bin Umar, cah bagus, hiduplah kamu di dunia ini
seakan-akan kamu orang asing atau seperti orang yang sedang nyebrang jalan. Kita hidup di dunia ini adalah orang asing pendatang yang satu saat akan pulang kampung. Ibarat seorang yang pendatang di satu perkampungan, tentu dia akan banyak yang asing, tidak tahu jalan dan alamatnya, tidak mengerti apa budaya dan tradisinya. Oleh karena itu, sebagai orang yang asing di dunia ini, kita wajib sinau, belajar kepada orang-orang yang memang sudah lama tinggal di sini, menanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan tempat di mana kita tinggal sementara, supaya tidak salah di dalam melangkah dan berbuat. Sebab desa mawa cara, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Gimana? Maka di dunia ini ada orang-orang yang diberitahu dan sudah sinau terlebih dahulu tentang berbagai perkara yang berhubungan dengan kampung sementara ini. Mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pernah ngaji. Datangi mereka, sinau dengan mereka, supaya kamu sebagai penduduk yang baru datang mengerti apa yang sebaiknya kamu lakukan dan paham apa yang seharusnya kamu tinggalkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, sebagai orang asing tentu akan sadar bahwa satu saat akan pulang kampung. Berarti selama berada di negeri orang ini, tugas kita mengumpulkan sangu buat pulang kampung, sekaligus mengumpulkan yang banyak buat nanti nyambung hidup yang panjang ketika pulang kampung. Oleh karena itu, maka kehidupan dunia ini seharusnya kita sikapi dengan penuh keyakinan. Semua kesempatan yang Allah berikan, semua kekuatan yang Allah berikan, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan perbekalan kita pulang kampung. Yang panjenengan berangkat dari Cilacap ini, kemudian tinggal di Jakarta, kira-kira yang ada di pikiran panjenengan itu terus di Jakarta atau pulang kampung? Umumnya pulang kampung, dan pulang kampung biasanya menyenangkan. Kalau lebaran ada mudik pulang kampung, ada orang yang tidak bisa pulang kampung, kira-kira senang apa susah? Yang panjenengan berada di Jakarta, kemudian orang lain lebaran pada pulang kampung, panjenengan senang apa susah? Senang. Senang apa susah, Bu? Senang. Berarti pulang kampung itu merupakan sebuah cita-cita yang diharapkan orang sudah sekian tahun berada di kota, pulang kampung berbahagia karena akan bertemu dengan saudara, keluarga, dan tetangga. Ya betul? Kalau dunia ini adalah merupakan kampung pengasingan kita, tempat tinggal sementara kita, panjenengan akan pulang. Yang namanya pulang tuh mati. Panjenengan pengen urip terus apa pengen mati? Pengen urip terus apa pengen mati? Mati. Berarti panjenengan belum sadar bahwa panjenengan sedang berada di pengasingan dan harus pulang kampung. Isin-isinna mirang-mirangna nang kampungnya terus-terusan ge. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang akan pulang kampung itu akan berbeda. Ada yang pulang kampung mudik naik pesawat terbang, ada yang mudiknya naik kereta, ada yang mudiknya naik mobil, ada yang mudiknya naik motor, ada juga yang mudiknya dompleng mobil orang.
Apa yang membedakan, menyebabkan mereka berbeda cara pulang kampungnya? Yang duitnya banyak naik pesawat, duitnya masih banyak naik kereta, duitnya sedang naik bis angkutan orang lain. Kalau duitnya nggak ada, pingin pulang kampung, dompleng mobil tetangga. Apa yang dimaksud dengan duit? Panjenengan nanti pulang kampung akan masuk ke dalam surga dengan gampang. Kalbarqil khatib. Seperti apa? Seperti petir yang menyambar, cepat masuk ke dalam surga. Itu orang yang banyak amalnya, yang bersih akhlaknya. Tapi ada orang yang jalannya tertatih-tatih, ketika nyebrang di Shiratal Mustaqim dia tidak bisa berjalan, bahkan dia ke bawah lari sendiri, kecemplung ke dalam neraka. Ada orang yang tidak bisa pulang kampung dalam keadaan selamat. Apa yang menentukannya? Tergantung amal di dunia. Kalau amalnya soleh, ibadahnya banyak, kelakuannya baik, akhlakul karimah, insya Allah masuk surganya cepat. Allahumma Allahumma. Tapi kalau ibadahnya kurang, akidahnya rusak, akhlaknya rusak, boro-boro masuk surga, boro-boro cepat malah mulane kata orang tua kita dulu, hidup di dunia ini jangan terlalu senang, jangan terlalu bergembira. Ojo sira banget nggonmu bunga ana dunya, malaikat jurupati lirik marang sira, oleh lirik malaikat arep jabut nyawa nira, godin jabut angenteni dawe Allah kang maha mulya. Monggo la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur sawise didhawuhi banjur tandang karo kandha, aku iki mung saderma, kowe ora kena semoyo. Yen wis mati banjur ditusi, diulesi nganggo moli, disolati sowan maring Allah kang maha suci. Monggo la ilaha Muhammadur tumpakane kreta Jawa roda papat rupa manungsa, jujugane omah tuwa tanpa bantal tanpa kloso, omahe ra ana lawange turu ijen lan kancane, ditutupi anjang-anjang diurung
kembang. La ilaha hamba Allah yang dimuliakan. Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap awak-awakan, setiap diri akan merasakan kematian. Apa yang namanya dha'iqah? Dhau, kalau meripat panjenengan kena asap knalpot mobil terasa perih, itu namanya dhau, itu namanya dha'iqah. Kalau lidah kita kena cabai terasa pedas, itu namanya dha'iqah. Kalau kuping kena suara kenceng terasa blebek, itu namanya dha'iqah. Kalau kulit panjenengan diiris pisau terasa perih, itu namanya dha'iqah. Dipentung lara, itu namanya dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya apa? Antara hidup dan kematian. Di tengah-tengahnya ada rasa yang sangat luar biasa sakitnya. Sakitnya saat sakaratul maut, sampai Nabi mengatakan aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah olehmu mengingat dan membayangkan betapa sakitnya kematian menghilangkan segala kelezatan. Hamba Allah yang dimuliakan, katakan padaku hari ini perempuan mana yang paling kau sukai dan cintai, yang wajahnya kau pajang di dalam handphonemu, kemudian handphone dikunci karena takut dilihat oleh istrimu. Katakan wanita mana. Nanti saat kau akan dicabut nyawa, akan kemunculkan perempuan tadi tanpa sehelai benang di tubuhnya. Niscaya satu detik pun kau tidak akan memandangnya. Kenapa? Kelezatan memandang akan musnah pada saat nyawa merambat. Katakan makanan apa yang paling kau suka. Jenang gunung sor apa makan sate Madura, soto Betawi, rujak cingur, atau cobek lele. Katakan pada hari ini nanti saat kau akan dicabut nyawa, aku hadirkan seindah-indahnya, sebaik-baiknya, selezat-lezatnya. Ini salah satu jilatan pun kau tidak ingin mencicipinya. Kenapa? Karena kelezatan menjilat akan musnah pada saat nyawa merambat. Katakan padaku hari ini lagu siapa yang paling kau sukai, Roma Irama? Mansur S, Maggie Z, Elton John, Jamal Mirdad, Ebit G.A.D, atau siapa? Ayo Ting Ting, Waljina, bulan Syawal, tanggal 1 dina Ahad. Katakan hari ini musik dan lagu siapa yang paling kalian suka. Kami akan hadirkan saat kau dicabut nyawa. Niscaya satu detik pun kau tidak ingin mendengarkannya. Mengapa? Kelezatan mendengar akan musnah pada saat nyawa merambat. Yang kau inginkan hanya satu, kapan berakhirnya sakit ini? Saudara-saudara, tidak ada rasa sakit di dunia ini yang melebihi sakit dicabut nyawa. Gimana? Apa pernah ngelakoni wis mati orang, tapi ada tanda-tandanya. Orang melihat dari tanda-tandanya. Kalau kita ditempelin orang paling cuma jerit, ketabrak motor paling cuma keler, tapi dicabut nyawa, saking lara-laranya tekan mati niku. Gimana? Karena terlalu sakit sampai, Masya Allah. Kayak apa sakitnya dicabut nyawa? Dalam satu kitab disebutkan bahwa Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah mati di dalam gua. Ketika sudah dihidupkan, dia ditanya, Mas, kamu tahun berapa dicabut nyawa dulu? Ya, zamannya ben kana sianawit. Tempel, gori. Terus di jalan tuh di situ ada jamblang, buat gue. Itu sudah sekian ratus tahun, Mas. Berarti sudah 400 tahun sampai mati. Oke. Boleh ceritakan padaku kayak apa rasanya dicabut nyawa? Walah Kanjeng Nabi Isa, 400 tahun aku dicabut nyawa, sampai detik ini kau hidupkan kembali, masih terasa pating seresetnya. Tapi hamba Allah yang dimuliakan, Kanjeng Nabi pernah menyampaikan ada dua cara kematian. Yang pertama, bagaikan rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Rambut nempel di gelepung, dibetot, orang kerasa apa-apa. Ini buat siapa? Orang yang gampang beramalnya, enteng diajak ibadahnya, cepat datang ke pengajiannya, ngembangnya gampang juga, duit yang gedenya, pulang pengajian belakangan, tapi kalau makan malah gak duluan.
hamba yang dimuliakan. Yang kedua adalah kematian bagi orang yang durjana. Seperti apa? Bagaikan sutra dicabut dari duri, pating borobot, pating sereset. Untuk siapa ini? Orang yang sulit diajak ngajinya, diajak ibadahnya. Kalau ngaji datang belakangan pulang. Kalau nyumbang ambil duitnya yang orang yang cinta dunia, maka mereka saat dicabut nyawa akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Lagunya siapa? Lagunya siapa? Roma Irama. Walaupun iramanya dangdut tapi isinya luar biasa. Makanya saya berani mengatakan Roma itu ada waliun min auliyaillah. Kenapa? Ketika orang lain mencaci maki dan menghinanya, berapa ribu orang yang bisa naik haji gara-gara lagunya Roma Irama? Berapa ribu orang yang bisa sekolahkan anaknya gara-gara Roma Irama? Dan berapa ribu orang yang masuk Islam gara-gara musiknya Roma Irama? Dia tidak pernah mencaci maki orang, dia sindir lewat lagunya. Lagunya enak betul? Enak betul? Pengen? Apa yang dia nyanyikan adalah berangkat dari kebenaran yang diyakini oleh umat Islam. Dua cara kematian. Ini ada dalam hadis Nabi. Insya Allah ibu-ibu karena pengajiannya berangkat lebih dahulu, dan insya Allah pulangnya juga belakangan, dan ibu-ibu semangat memberikan sumbangan, kita doakan. Mudah-mudahan ibu-ibu gampang matinya. Amin. Kita doakan ibu-ibu gampang matinya. Amin. Yang amin kok suaminya ini tanda-tanda ini. Dibentak suaminya mati. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Upah kamu, buruhmu baru disempurnakan pada hari kiamat. Kenapa pakai lafaz tuwaffawna sama dengan wafat? Karena yang namanya wafat itu kematian artinya sudah cukup. Berarti kalau orang rizkinya sudah cukup, berapapun umurnya dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada seorang manusia pun yang mati, si jiwa tidak akan mati sebelum dia cukup rizkinya. Jadi yang namanya umur itu kayak gelas, saudara-saudara. Kalau gelasnya isinya 200 cc, kapan dia diangkat? Diangkatnya kalau sudah penuh gelasnya. Kapan diangkatnya? Tergantung yang mengisinya. Kalau mengisinya pelan-pelan, tentu lama dia akan diam di tempatnya. Tapi kalau mengisinya sekaligus, detik itu juga begitu penuh, akhirnya diangkat ke sini. Tanya yang bikin teh dan yang bikin air jeruk ini, pasti dia tuangkan pelan-pelan. Saat sudah penuh baru diangkat ke sini. Artinya apa? Rizki orang sudah ditentukan, saudara-saudara. Jatah jadi apa seseorang sudah ada ketentuan dari Allah. Jangan iri dengki. Tapi kapan kita akan mati? Kalau rezeki kita sudah cukup, maka dia akan mati. Kapan cukupnya? Terserah kau ambilnya. Maka jangan tergesa-gesa ingin menjadi orang kaya. Sebab kalau kamu buru-buru ingin jadi orang kaya, begitu kaya, bersyukurlah orang miskin. Alhamdulillah. Yang ketawa ini benar-benar miskin. Kelompok BBM benar-benar melarat. Makanya sering kita saksikan ada orang yang tidak pernah kita kenal dalam hidupnya, ujuk-ujuk tenar, ujuk-ujuk naik daun, baru sekian tahun dia beredar, mati. Kenapa? Sudah cukup rizkinya. Yang gini. Kalau gitu ibu-ibu mendingan jadi orang miskin apa orang kaya?
sebaiknya awet miskin apa cepat kaya? Awet kaya. Awet kaya. Sabar, jangan buru. Tidak akan mati seseorang sebelum dia cukup rizkinya. Begitu cukup 2 miliar jatahmu, saat uang yang ke-2 miliar datang padamu, matilah kamu. Makanya banyak orang yang sudah kumpulkan hartanya, berkumpul sekian miliar, belum menikmatinya, dia sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur semua, miskin selamanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, upah kamu baru disempurnakan pada hari kiamat. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini, balasan-balasan makhluk tidak menyempurnakan kebaikan dan keburukanmu. Berapapun baiknya dirimu, lalu orang-orang di dunia ini memberikan pembalasan, maka pembalasan manusia di dunia ini tidak sepersejuta pembalasan Allah yaumul kiamah nanti. Jangan gila hormat, jangan gila pembalasan manusia. Biarkan saja orang akan melakukan apa, kerjakan kebaikanmu karena itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, baru disempurnakan upahmu hari kiamat nanti. Seburuk apapun kelakuanmu, sejahat apapun perbuatanmu, lalu umat manusia memberikan hukum. Beratnya hukuman manusia tidak sepersejuta hukuman Allah di hari kiamat nanti. Maka jangan kamu melakukan pelanggaran hukum atau membantu orang yang melanggar hukum, walaupun kamu di belakangmu banyak backing-backingnya aparat dan kuat-kuat. Karena hari kiamat kita akan bertemu dengan alaihissallahu biahkamil. Boleh kau bela penjahat, boleh kau tangkap orang yang baik dan benar, tapi hari kiamat kamu baru dapat lunas bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ada Muhammad. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa orang yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang beruntung yang mendapatkan jaminan kemenangan di hadapan Allah. Orang di dunia ini kalau pilihan lurah, kemudian ada orang yang mendapat suara terbanyak, dia ditetapkan sebagai lurah, berkantor di kantor lurah, istrinya dipanggil dengan ibu lurah, dan dia dipanggil dengan yang terhormat Bapak Lurah. Itulah pemenang pilihan lurah jari dunia. Gimana? Di dunia ini saat ada pilihan bupati, kemudian ada orang yang mendapatkan suara terbanyak, ditetapkan oleh KPUD sebagai pemenangnya, lalu berkantor di kantor bupati, berpakaian dinas bupati, dengan mobil dinas bupati, berkantor di kantor bupati, istrinya dipanggil dengan ibu bupati, dan dia dipanggil dengan yang terhormat Bapak Bupati. Itulah yang disebut dengan pemenang pilihan bupati jare dunia apa dunia sih kan? Dunia. Di dunia ini ketika ada pilihan gubernur, kemudian ada orang yang mendapatkan suara terbanyak, diketok palu dan disahkan dia berkantor di kantor gubernur, berpakaian kendaraan dinas gubernur, istrinya dipanggil dengan yang terhormat ibu gubernur, dan dia dipanggil dengan yang terhormat Bapak. Itulah yang disebut dengan pemenang pilihan gubernur jare. Di dunia ini saat ada pilihan presiden, kemudian ada yang diketok palu oleh KPU sebagai pemenangnya, berkantor di kantor presiden, pakaian dinas presiden, kendaraan dinas presiden, pengawal presiden, istrinya dipanggil dengan ibu presiden, dan dia sendiri dipanggil dengan yang mulia Bapak. Itulah pemenang pilihan presiden jare dunia. Lapun cek dunia ujare
tapi di hadapan Allah. Yang disebut dengan pemenang bukan yang jadi lurah atau gagal jadi lurah, bukan yang jadi bupati, bukan yang jadi gubernur, bukan yang jadi presiden. Kalau ini disebut pemenang di hadapan Allah, syaratnya dua: zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah, bebas neraka masuk surga. Itulah pemenang yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira ibu-ibu, mana yang lebih cepat masuk surga? Rakyat apa aparat? Rakyat. Mana yang lebih cepat masuk surga? Rakyat apa aparat? Rakyat mah gampang, asal bayar pajak, nggak jelek-jelekin pemimpinnya, selamat, insya Allah masuk surga. Tapi aparat hisabnya lama, karena data rakyatnya kalau ada 1-2 orang yang kecewa, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal lama. Kalaupun masuk surga, panjang hisabnya. Salah berat azabnya, benar panjang hisabnya. Mana yang lebih cepat masuk surga, orang kaya apa orang miskin? Orang miskin mah begitu masuk persidangan nggak punya apa-apa pun nggak apa-apa, maju bebas belum maju. Tapi orang kaya ditanya dulu sama Allah, dari mana kau dapat kekayaan? Digunakan apa tuh kekayaan? Bagaimana tetanggamu itu merasakan atau tidak? Kalau tidak, berat azabnya, paling tidak lama hisabnya. Lebih cepat orang kaya apa orang miskin? Duluan orang miskin apa orang kaya? Ibu pengen miskin, pengen kaya? Kita awali dengan minum kopi, baru belakangan air jeruk. Dimulai kopi, terakhir jeruk. Mula-mula pipi, terakhir kotor. Minum kopi, nenggak jeruk. Cium pipi, jeruk. Sallallahu Muhammad. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini jelek-jelek pada iki juga tuh, kori-kori dua yang hebat-hebat itu adik kelas saya, semua sama dengan Ustaz Amir itu adik kelas saya. Jadi walaupun kelihatannya jelek, saya tuh baca Qurannya jelek banget. Tapi dibandingkan Amir bagus saya kayaknya. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang berupa tipuan, menyenangkan tapi menipu. Yang membicarakan ini adalah Allah penciptanya, Allah yang mengatakan dunia ini menyenangkan. Siapa yang tidak senang dengan perempuan cantik? Siapa yang tidak senang dengan laki-laki yang ganteng? Siapa yang tidak senang dengan harta benda? Siapa tidak senang dengan emas? Siapa tidak senang dengan yang lainnya, perhiasan-perhiasan? Semuanya. Tapi elingosiro ghurur, semua kesenangan yang ada di dunia ini hanyalah kesenangan yang cenderung menipu kamu, indah tipuan. Kalau ibu-ibu dapat menantu yang satu ganteng satu jelek, yang ganteng lakuannya elek tapi yang jelek lakuannya baik, pilih yang mana? Elek soleh apa ganteng nakal? Ganteng soleh. Kan ada tuh katanya ganteng-ganteng sering gila apa? Serigala ya. Kehidupan dunia ini menyenangkan kita semua, saking menyenangkannya kadang-kadang kita berebut dengan saudara sendiri, berani membunuh saudara sendiri. Pada akhirnya apa? Semuanya celaka. Kelingan saudara-saudara nggih, dulu ada Subali, Sugriwa dan Dewi Anjani. Kelingan nggih? Napa niku? Subali, Sugriwa dan Dewi Anjani tahu bahwa di dalam Tlogo Madirdo itu ada Cupu Manik Astagino. Kakang Adi rebutan satu Cupu Manik. Akhirnya apa? Cakar-cakaran, teman-teman, silem-sileman. Akhirnya apa yang terjadi? Cupu Manik Astagino yang gak kena, yang 3 orang bersaudara ini kabeh jadi ketek. Sekarang lagi ribut.
Ada ormas menuntut partainya supaya muktamar luar biasa, partainya balik supaya ormasnya muktamar luar biasa. Ini rebutan apa? Rebutan cukup mane astogino, karena presiden terpilih akan memilih menteri, rebutan jabatan menteri. Nanti menterinya nggak dapat, kamu jadi ketek semuanya, saudara. Jelas betul? Wah, aneh gitu. Bikin partai ribut, muktamar ribut, dapat proyek tambang ribut. Siapa yang bikin ribut? Pasti di sini ada musang berbulu ayam, saudara-saudara. Nahdlatul Ulama itu wadahnya, kumpulnya para ulama, didirikan oleh para wali, orang-orang soleh. Kenapa seperti ini? Pasti ada musang berbulu Ayam. Musang berbulu angrem bareng, akhirnya umpet teng sendiri di pangan ayame, melayu musange ora ketok mergo apa padha wulune, nggih mboten? Nah, iki anu pun mboten sih? Aku apa mboten? Gak yakin aku. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tipuan semuanya. Apakah berarti kita tidak boleh memiliki dunia? Bukan. Apakah berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya? Oh tidak. Lantas mata'ul ghurur. Satu, yang kowe dapat dunia, jadikan dia sarana menyadarkan dirimu untuk mendekati siapa sang pemberinya. Yang kedua, yang kamu dapat dunia, pergunakan dunia yang kamu miliki untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, jauhkan dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tiga, yang kamu dapat dunia, sadari ada yang memberi dan ada yang harus kamu beri. Hamba yang dimuliakan, lihat kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang kaya, saking kayanya Rasulullah satu keterangan menyebutkan bahwa di rumahnya kanjeng Nabi Ibrahim itu ada kirik. Kiriknya kanjeng Nabi Ibrahim kakinya dikasih gelang emas. Kirik. Makanya kalau saya lihat ibu-ibu kakinya pakai gelang emas, saking suki-sukinya kanjeng Nabi Ibrahim, dia dikenal dengan Abu Dhaib, bapak tamu. Sebab kalau mau dahar suka ngenteni tamu di pinggir jalan. Masya Allah. Tamu mau ke pasar ditanya sama kanjeng Nabi Ibrahim, tidak putih mas, pan pasar kita pinarah rumien orang pampir rumien. Lalu itu apa? Aku harap makan. Lah monggo piyambak orang kalau kowe wae. Mau makan nungguin tamu sama dengan orang Cipari. Mau makan nungguin tamu, kapan tamunya pulang? Udut wis tek telu ora melet-melet ki wong. Mana kita sudah siap makan dari tadi belanja ulut ancoan kok ya. Saking hormat-hormatnya, saking memuliakannya kanjeng Nabi Ibrahim kepada yang memberinya, nyaris tidak makan kecuali dengan tamu. Masya Allah. Sampai ada malaikat konon yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sih yang panjenengan angkat menjadi Khalilullah itu kanjeng Nabi Ibrahim, bukan kami yang tidak pernah maksiat? Kan dia diangkat dari Khalil itu bukan berdasarkan pemilihan, bukan berdasarkan pilpres. Allah yang putuskan. Sudah gini aja kan, yang kowe ingin tahu kenapa aku angkat kanjeng Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, bukan kamu, monggo dites saja. Akhirnya malaikat nyamar menjadi kakek-kakek.
Bu, makanya kalau besok ke rumahmu datang kakek-kakek jaluk-jaluk, hati-hati. Jangan-jangan itu Malaikat. mbakmu cewek. Dia datang kanjeng Nabi Ibrahim, mohon maaf. Di kampung saya sedang terjadi krisis moneter karena kemarin tidak panen timbangan wereng. Terus apa perlu panjenengan kesini? Mohon dibantu apa yang panjenengan punya. Aku punya apa mbak? Panjenengan kulihat masih punya satu lapangan onta. Wis monggo diangkut kabeh. Angkut semua. Luar biasa. Sapinya diangkut semua, Pak, ontanya diangkut semua. Beda sama orang Cipari, minum aja nggak kasih gelas. Wong tua mah dianggap masih nyusu jedot. Untanya diangkut semua, sang kakek yang penyamaran malaikat datang lagi. Masih ada di kampung kami yang belum kebagian Tuan Ibrahim. Kamu lah gak ada nopo mbak. Kalau tinggal itu lapangan kulit itu sapi. Pun panjenengan astos doyo betul bagaikan kampung itu nang Cipari itu yang tak nabi kabeh. Sapinya diangkut semua. Besok datang lagi bisa kakek-kakek. Ada yang belum dapat Tuan. Gimana gandrung mangu? Kamu ada nado kowe. Saya punya apa? Saya lihat panjenengan masih punya satu lapangan mendo, mbak. Anu kanjeng Nabi, wis gowo kabeh mana? Berikutnya malaikat datang. Maaf kanjeng Nabi Ibrahim. Unta panjenengan sudah dikirimkan untuk rakyat. Sapi panjenengan sudah dibagikan untuk rakyat. Mendo panjenengan sudah habis untuk rakyat. Lu panjenengan mau dahar nopo? Nabi Ibrahim jawab, unta pemberian Allah, sapi pemberian Allah, kambing pemberian Allah. Selagi Allah masih berkehendak, apapun yang aku minta dia akan berikan kepadaku. Yang paling penting, aku tidak putus hubungan dengan Allah. Masya Allah. Jangankan cuma unta, sapi dan kambing. Kalau satu saat aku punya anak, diminta Allah akan kuserahkan. Badu ya anak Ismail disuwun nang Gusti Allah diserahkan. Kenapa? Anak juga dunia. Jangan sampai dunia merusak hubungan kita dengan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi Sulaiman orang yang sangat kaya. Di rumahnya segala macam merek kuda ada. Kadang kalau ada orang yang menawarkan kuda, pasti dia beli. Kanjeng Nabi Sulaiman ada kuda baru hebat banget. Apa hebatnya? Power steering. Tunggu. Besok datang lagi tuan ada kuda anyar kayak apa? Double blower. Beli. Ada lagi besok tuan Sulaiman yang hebat kayak apa? Double gardan. Beli. Semua kuda beliau beli sampai satu saat beliau zikirnya lambat. Pas sholat ngasar lagi meriksain kudanya satu persatu. Dilihat-lihat, tahu-tahu matahari sudah mendekati condong ke bawah hampir terbenam. Nabi Sulaiman jerit, qala ahbabtu hubbal khair yang dzikri rabbi hatta tawaras bil hijab. Duh Gusti, aku mencintai benda-benda ini, aku sayang dengan kewan-kewan ini sampai terganggu zikirku. Aku baru ingat zikir kepada Allah kalau kuda-kuda ini sudah hilang dari pandangan. Rutuha alayya. Tapi kamu sampai suki wa ta'ala. Akhirnya apa? Woi koncoku kabeh kumpul nih. Tangkapin kuda-kuda, sembelih semua jaranku, bagikan kepada fakir miskin. Kenapa? Mengganggu zikirku marang Gusti Allah. Kuda mahal semua. Dibeleh karena apa? Mengganggu zikir pada Allah. Bu, makanya kalau suami ibu tukang angon kambing, kemudian gara-gara angon kambing
kesorean sholat asar, bilang sama suamimu, mas kambingmu potong. Nek suamimu tukang ngurus ayam bangkok, dicewoki ayam bangkok esok sore, kemudian gara-gara nyewoki ayam bangkok kesorean sholat asar, berani sama suami, mas ayammu potong. Kalau suamimu tukang manuk, kemudian gara-gara mandiin manuk kesorean sholat asar, ibu harus berani bilang sama suami, mas manukmu wani mau orang, wani mau orang, jangan kejebek ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan tipuan, maka jangan pernah kau cintai dunia. Di Depok ada yang punya kolam ikan. Kertas kolam betul bu? Balong ya? Ini jadi balong apa? Balongnya cilik kur setengah hektar. Ada iwak rame, iwak sepat, iwak tambak, iwak apa nih? Air. Ibu-ibu kok kali lele tak kali yang di sana. Pagi diempanin, sore diempanin, malam dirondain, giliran datang banjir, ikannya pawai. Pamitan apa betul? Ngomong-ngomong apa orang? Jangan bisa ngomong tas yang biar dengar-dengar sih pakai ngomong, emang gue pikirin. Itulah dunia. Untu yang dari kecil kita gosokin dulu pakai godong alang-alang, gitu. Terus lagi apa ini bu? Oh. Tepes apa sepet? Tepes apa sepet? Digosoki pagi dan sore, lama-lama grog-grog pada ngomong mboten niku. Untune poen niku ngomong-ngomong mboten. Kon balik mana gelem apa ora? Jangan cintai dunia. Karena yang namanya dunia hanya dua pilihannya. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggal. Gimana? Ramuni ya kang corong ya. Itu bukan corong ya. Ya mati. Kalau udah ngopi ke tukang corong ya. Corongnya mati, pantesan ngomong batang gitu. Gimana? Udah bunyi belum? Ini kabelnya mana? Oh nggak bisa kayaknya. Coba diulur kabelnya satu ke sana, jangan sampai salah. Yang pertama, karena kita akan mati dan kita bergaul dengan dunia, kita jangan cinta
Seharusnya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kenikmatan tadi mengingatkan kita kepada pemberinya. Yang terjadi sebaliknya, banyak nikmat Allah berikan pada kita, nikmat tadi menghijab pandangan kita kepada kebesaran Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Bisa. Hamba mengingatkan, ketika hamba telah berpulang ke rahmatullah, apa yang diharapkan? Dalam hidup ini orang akan merasa bahagia kalau punya harta banyak, anak banyak, ilmu yang banyak. Tetapi ketika sudah berada di alam kubur, bisa jadi ketiganya tidak membuat kita bahagia, justru menjadi pertanyaan yang membuat kita menderita. Gimana? Paling seneng harta banyak, anak banyak, ilmu banyak. Umumnya kita harta sedikit, yang paling susah harta sedikit, anak sedikit, ilmu sedikit. Umumnya kita harta sedikit, ilmu sedikit, tapi anak uripe kok merebes mili, omah cerik dhuwur merebes ngisor. Ada orang-orang yang ketika menjadi orang kaya, di dalam kuburnya dia berbahagia. Ada orang yang banyak anak, di alam kuburnya bahagia. Ada orang yang banyak ilmu, di alam kuburnya bahagia. Tapi kebanyakan orang banyak harta, banyak anak, banyak ilmu, tersiksa di alam kuburnya. Kenapa? Dia hanya pengen papasan wis duwe ora bisa nganggone. Gimana? Pengen punya harta yang banyak, dengan segala cara dia menipu orang lain, mendustai orang lain, bersaing dengan sesama. Tapi setelah punya harta, dia tidak pergunakan hartanya di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ada orang yang pengen punya anak, pengen banget sampai ke sana kemari pengen punya anak, begitu punya anak tidak bisa merawatnya sehingga anaknya memberi pintu dapat keridhaan Allah. Dan ada orang yang cari ilmu habis-habisan sampai dapat gelar setumpuk sederet, tapi setelah menjadi ilmuwan dia tidak mendapatkan keridhaan Allah karena ilmunya tidak digunakan sesuai dengan pesan Allah. Harta mana yang akan buat kita bahagia? Yang membuat kita senyum di alam kubur? Shadaqatin jariyah, harta yang dijariahkan. Kira-kira harta itu yang dijariahkan sama yang tinggu dewek, akas yang tinggu. Ini misalnya jalan ini, halaman ini dibebaskan untuk umat Islam. Selama orang masih nginjak jalan itu, selama orang masih melewatinya, selama orang masih menggunakannya, banjir pahala ila yaumil qiyamah. Kapan ilmu membuat kita terang di alam kubur? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang selain diamalkan juga diajarkan kepada orang lain tanpa minta balas budi. Kapan anak bisa membuat kita tersenyum di alam kubur? Waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tuanya sudah mati, di alam kubur masih banjir ganjaran, mergo anaknya mendoakan. Itu anak yang soleh. Bu, pengen punya anak soleh enggak? Jawabnya tegas, pengen punya anak soleh? Gampang. Panjenengan punya perawan, kawinkan sama si soleh, besok dapat anak, namanya anak salahnya kawin sama Amer, itu anaknya siapa?
Anak itu dunia, harta itu dunia, ilmu itu juga dunia, tetapi dia bisa menjadi akhirat kalau kita benar mempergunakannya. Tidak bisa ini mono. Sallallahu Muhammad. Maka beruntunglah orang tua yang saat hidupnya punya harta dia jariahkan. Berbahagialah manusia yang saat hidupnya punya ilmu dibagikan. Dan beruntunglah manusia yang punya anak disekolahkan, dipondokkan sampai menjadi anak soleh yang mau mendoakan. Allahumma amin. Allahumma amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayul amali ahabbu ilallah. Tuh Kanjeng Nabi, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Perbuatan apa yang paling diremeni Gusti Allah sehingga Gusti Allah remen dumateng kula? Ini pertanyaan aneh. Pernah nggak ada ibu-ibu yang nanya kayak gitu ke kiai di sini? Wonten? Nggak ada. Saya tiap hari kedatangan saudara saya, tamu-tamu yang nanya nggak ada yang seperti itu. Kalau yang datang calon bupati, dia bilang Pak Kiai wirid apa yang paling ampuh, kalau saya amalkan saya dipilih jadi bupati. Kalau yang nanya kepada saya itu seorang janda, dia nanya Pak Kiai apa yang paling ampuh wiridannya sehingga kalau saya amalkan saya diubur-ubur sama bujangan. Kalau yang nanya itu orang yang dagang, dia minta supaya laris penglarisan. Itu yang diminta sama kiai dan itu yang ditanyakan sama kiai. Tapi sahabat Nabi tidak. Sebab apa? Untuk apa dagangan saya laris tapi aku berteman dengan iblis? Untuk apa aku jadi pejabat tapi nanti aku celaka di akhirat? Yang dia tanyakan, Ayul amali ahabbu ilallah. Amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Kanjeng Nabi dawuh, as-sholatu ala waktiha. Yang pertama, sholat tepat pada waktu. Sholat tepat pada waktu. Oh, sahabat Nabi sudah biasa tiap hari berjamaah dengan Rasulullah, bareng dengan Rasulullah. Alhamdulillah orang Cipari juga urusan sholat mah rata-rata tepat waktu. Alhamdulillah. Sholat subuh tepat jam 6:30. Alhamdulillah. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Birrul walidain. Yang kedua, amal perbuatan yang paling diremeni Gusti Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lihat saudara-saudara, mati berjuang di jalan Allah, mati di medan tempur bela agama Allah. Rankingnya ranking ketiga. Yang keduanya adalah bakti kepada kedua orang tua. Yang pertama hak Allah, sholat kepada dia. Artinya apa? Seakan-akan Rasul mengatakan, kalaupun kamu mati di jalan Allah, kamu rajin beribadah nyembah marah Gusti Allah, zikir marah Gusti Allah, tetapi kamu pernah durhaka pada orang tuamu, diganjel kamu bertemu Allah. Hamba Allah yang dimuliakan, nanti yaumul kiamah kata para kiai ada tempat yang ketiga, tempat waiting list namanya Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf adalah tempat di antara surga dan neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak langsung masuk surga tapi tidak juga mampir di neraka.
Ada surga yang di atasnya, neraka di bawahnya, di tengah-tengah ada namanya Al-A'raf. Untuk siapa Al-A'raf? Ada yang mengatakan Al-A'raf itu ada tempat bagi orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Tapi yang lain mengatakan Al-A'raf ada untuk orang yang tidak masuk neraka karena tidak pantas sangat terlalu besar amalnya, tapi tidak langsung masuk surga. Ada waiting list dulu, nunggunya cukup lama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, tetapi waktu hidupnya pernah menyakiti hati orang tuanya. Nah, kalau orang yang mati syahid tidak langsung masuk surga, bagaimana orang yang mati sangit? Masya Allah. Jangankan di dunia hamba-hamba Allah, pernahkah kita mendengar seorang Alqamah sahabat Rasulullah saat akan dicabut nyawanya, saat akan matinya, dia merasakan kesulitan yang luar biasa. Yang ditanyakan Rasul apa? Apakah orang tuanya masih ada? Bukan panggil dokter anu, cepat mati, bukan. Suntik mati, bukan. Yang Rasul tanyakan apakah orang tuanya masih ada. Kemudian para sahabat menjawab, ayahnya sudah meninggal tapi ibunya kita sewantan. Monggo diaturi ibunya ke sini. Yen ora kerso aku sing tak sowan rono. Dipanggillah ibunya. Setelah mendekat kepada Alqamah, ibunya bertanya, "Ibu, apa benar Alqamah ini putramu?" Sang ibu menjawab, "Dulu iya." Nah, iki anakmu dudu rumiyin nggih. Nah saiki boten. Lho kenapa? Perut ini yang mengandungnya selama 9 bulan, dada ini yang mendekatnya selama 2 tahun, mulut ini yang basah pagi siang dan malam mendoakan dia supaya anak yang namanya Alqamah ini menjadi orang yang bahagia. Allah berkenan ijabah doa saya. Dia kawin dengan anak orang kaya, cantik pula. Tapi saat dia sudah berumah tangga dengan wanita cantik dan anak orang kaya, aku panggil dia, tapi dia lebih milih bersama dengan istrinya. Sejak saat itu aku kecewa dan aku ikrarkan aku tidak punya lagi anak yang bernama Alqamah. Oh no, nggih. Ning saiki iki anakmu arep mati ning kangenan iki piye? Main bae modal. Kita cilacap. Kanjeng Nabi itu seorang mubalik, seorang dai yang luar biasa. Gagal satu metode, dia cari metode yang lain. Makanya Wali Songo adalah lembaga dakwah yang paling sempurna di dunia. Tidak ada model dakwah yang lebih sempurna. Cara ini tidak bisa, cara ini tidak bisa, cara ini tidak bisa. Diambil cara yang lain. Akhirnya Indonesia, walaupun tadinya campur Hindu Buddha, alhamdulillah sekarang 90% hasil perjuangan Wali Songo. Alhamdulillah. Ya ada yang ngaku-ngaku Indonesia kalau nggak datang saya ya masih nyembah kayu, kurang asem gue. Gue tak wingi zaman londo kok ngaku-ngaku kurang ajar gue kalau Songo. Allah Maha Besar. Wali Songo punya karomah, dibongkar aibnya semua hari ini. Itu berkatnya Wali Songo. Alhamdulillah. Makanya saya tidak mau kayak orang lain ngomongin nasab. Aku nggak mau ngomongin nasab, wis rampung. Gimana? Nasab wis rampung, sudah terbukti, selesai. Aku nggak mau ngomongin nasab. Kita ngomongin yang lain saja, ngomongin nasibnya warga NU. Oke. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka muncullah Kanjeng Sunan Kalijogo dengan metode dakwah yang sangat luar biasa. Dia menggunakan seni. Dia turun di tengah masyarakat, tampil seperti preman, ketemu dengan preman. Dia kumpul dengan bajingan seperti bajingan. Dia kumpul dengan jawara seperti jawara. Dia pedagang jadi pedagang. Dia ketemu dengan seniman, tetap jadi seorang seniman. Tapi di tengah apa yang dia lakukan, semua umat manusia dimasukkan ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Mulanya jajarannya orang wong nembang ya. Sing sak aku nembung ya. Tepat-tepat orang bola kok nembung duit gawir. Gimana? Wis, saiki kembali ke kiai ini dewe-dewe ya. Panjenengan tidak usah bingung ngundang kiai yang jauh-jauh.
Apalagi pambine kaya kae lah. Sing biasa bae lah ayam kampung nggih. Nek sing jenggale gedhuwen kaya perlu oleh sakarung jajane kukulun kok wae. Nggih ta? Nggih mboten? Nggih. Kok kulo tok sing dawa ayam perlu niku ndongeng tak gerot to isine. Nek kon maca kitab merah ora iso maca ayat Quran yo glagapan ora genah. Ayam pelung unitok sudah ayam kampung saja. Memang ayam kampung potongannya cilik-cilik tapi ndongnya sehat nih betul ya kayak gue gitu aja kok. Saya sering dari dulu mengatakan bukan, jadi orang Islam tidak harus berpakaian Arab, tidak harus penampilan Arab, tidak harus bojone wong. Orang Indonesia mau jadi Kristen cukup dengan seperti ini, jadi Hindu cukup seperti ini, jadi Islam pun penampilannya tetap seperti ini, tidak perlu ikut-ikutan orang lain. Sebab apa? Kadang-kadang penampilan badan kita juga tidak cocok dengan busana yang dipakainya. Kalau cuma udeng-udeng tangan bang, ya lah. Gimana? Ini gomis gombrang kata betul? Oke. Itu bukan ukuran ilmu, itu bukan kealiman, itu bukan ahli ibadah, itu pakaian bisa beli di mana-mana. Panjenengan pengen pakai udang-udang sih, dalamnya 10 meter biasa sih. Pas aku diseret per koyo panggalan lagi. Pakai. Oh Allah, nek tapi koyo yo ternyata. Dulu aku memang cinta, sekarang wes cewek-cewek tafsir gue. Hamba yang dimuliakan, maka para wali berdakwah dengan sendiri yang mereka bawa. Ternyata apa? Orang tidak bisa menggerakkan dengan ayat Quran, sihat ya. Konmennya diamel, tapi begitu muncul lagunya Roma Irama, judi, oyak dewe, obat dewe, gak orang sing perintah, betul? Niku cara dakwah. Kita gerakan pakai ayat, gerakan pakai hadis meneng baik. Disebut ganjarannya meneng baik. Tapi begitu pakai irama, melaku dewek nasihat. Pertama nasihatnya apa? Qiyamul lail. Begadang jangan begadang. Kalau tiada begadang boleh saja. Kalau ada tahajud yang pertama itu nanti ganti lagi ini apa? Mardatilah. Mardatilah itu mardotilah, orang ngerti kalau itu hamba yang dimuliakan. Nah tadi akhirnya kanjeng Nabi Muhammad ngumpulkan kayu bakar. Begitu kayu bakar dikumpulkan, si ibu nanya, niku kagak mau apa anu kanjeng Nabi? Ijo itu tak sumet tuh gue bakar anakku meninggal matinya bubuh gitu. Dakwah yang menyentuh itu, kemudian sang ibu bertanya di depan ibunya, kan kau bakar si Alkomah itu Rasulullah? Sejak kapan kau bilang kau ibunya? Saat ini. Kau maafkan dia, kau maafkan dia, peluk dia, peluk dia. Meluncur kalimat la ilaha illallah. Para sahabat bertakbir. Takbirnya cuma balang rumah wong. Saking gembiranya sahabat Nabi yang dari tadi tertahan ruhnya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tetesan air mata ibunya. Kalau para sahabat Nabi tidak bisa menolong, kalau orang-orang hebat tidak bisa menolong, kalau Nabi sendiri tidak bisa menolong orang yang durhaka pada ibunya, bagaimana kiai, bagaimana ustaz, bagaimana habib? Gak laku saudara-saudara. Maka panjenengan kalau akan memuliakan siapapun juga, muliakanlah ayah dan ibumu. Ngoten niku. Nek kelingan Gus Dur kula pandhun saya mungkin nggih sedih juga lah. Gus Dur itu kalau ketemu kiai mana saja dengan diko sakar-sakar sakarep-karepe, biarkan saja gitu aja kok. Tapi kalau dengan ibunya Gus Dur rendahnya begini Pak. Rapat keputusannya ngamban Gus Dur soal ibunya.
Hanya pendapat ibu bagaimana, pendapatku begini, itu yang dia pegang. Kenapa? Seorang ibu ikhlas dari hatinya, sayang sama anaknya. Kalau orang lain nasihat bisa jadi jebakan untuk menghancurkannya. Pura-pura diundang, panennya berkumpulan, pada dikepeluki, bisa apa? Undang seminar, kalau itu malah diracun, sakit ya? Untungnya apa-apa kok. Umpamane gitu loh. Gitu. Tapi makan dia pakai makannya arahnya apa lagi yang mau pakai makan itu macam orang Sunda mana nih tolong pada harga terus karpe lah hamba yang dimuliakan. Maka tidak ada doa yang lebih ampuh daripada doa ibu dan bapak kita sendiri. Jelas banget. Kadang-kadang kita menganggap mereka remeh temeh, kecil, hina jina, tapi di hadapan Allah mereka lah yang doanya sudah nyantel, kita tinggal sambungkan saja. Oleh karena itu saudara-saudara, sering saya sampaikan juga di sini, orang boleh baca suratul Fatihah, hadiah Fatihah buat kanjeng Nabi, keluarga dan sahabatnya. Boleh untuk para wali, boleh para ulama, boleh para masyayikh, boleh, silakan. Tetapi tidak ada hadiah Fatihah setelah kepada Rasul, keluarga, sahabatnya yang lebih mulia dari hadiah Fatihah buat Romo dan ibu sendiri. Jelas betul? Oh, ini kadang-kadang di absen dari Syekh Baudin Nasabadi, Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Asadi, kabeh di absen, tapi ibu dan bapaknya tidak dikirimi. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Panjenengan boleh ziarah kubur kemana saja dan itu bagus, tetapi ziarah kubur yang lebih utama setelah Rasul, keluarga dan sahabatnya adalah ziarah kubur ibu Romo Simbah Kakung Mbah Putri sendiri. Ini kadang-kadang kita ziarah di Wetan, mulai dari Syekhona Khalil bagus, Sunan Ampel bagus, Sunan Giri bagus, Sunan Derajat bagus, Sunan Kalijaga, Kalimalang, Kali Ciliwung, Kali Kandui, semua juga bagus. Tapi yang lebih bagus adalah ziarah kubur Romo lan Bapak lan oh, alhamdulillah. Dulu Nabi Yusuf sedang legah di atas singgasananya, lalu datang kakek dan nenek diirikan anak-anaknya. Nabi Yusuf turun ke bawah, digendong kakek dan nenek, diletakkan di atas singgasananya. Dia menyungkur di bawah kakinya. Orang bertanya, Tuhan Nabi Yusuf, Tuhan Raja, siapa gerangan kakek dan nenek ini? Nabi Yusuf dengan penuh berwibawa mengatakan, para saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air, sebangsa dan setanah. Kakek dan nenek yang datangnya tidak kalian pedulikan, kakek dan nenek yang hadirnya tidak kalian acuhkan. Dia adalah ibu dan bapakku. Di hadapan kalian aku raja dengan segala titah, tapi untuk mereka aku hamba yang siap diperintah. Masya Allah. Terhinakah kanjeng Nabi Yusuf? Tidak. Dari perbuatan yang soleh, perbuatannya yang baik, Allah abadikan namanya di dalam kitab suci yang akan senantiasa dibaca ila yaumil qiyamah. Surat Yusuf, surat yang ke-12. Hebat Yusuf. Bagaimana dengan kita? Jika satu saat datang seorang camat di rumah kita, anak kita bilang, Pak, tunggu sebentar ya, kita pesan ke Pak Camat. Pak Camat, panjangan jangan mundur dulu ya, ada yang ingin saya sampaikan. Lalu kita ke belakang, ibunya kita mandikan, bapaknya semua mandi, dandani, tenteng ke depan Pak Camat, nuwun sewu, panjangan bangun ngontos kono nggih. Iki kula pengen kenal iki niki elek-elek bapak lan ibu kula. Bahagia apa tidak? Gunung gede, luwih gede atine dhewe. Iki boro-boro nyebrang si bapakna bae tengok kiri kanan, pirang gak ana wong sing weruh. Entas dalan tutup ayo, Bang. Barang jalan masyaallah. Dulu Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan padaku siapa temanku di dalam surga. Allah berfirman, temanmu di kampung itu namanya si Anu. Berhari-hari dicari tidak ketemu. Pada akhirnya ketemu, ada satu rumah yang bolong dapatnya diintip dari luar, kelihatan ada anak muda
muda yang sedang nyuapi nenek-nenek, pas disuapi makan, selesai makan diberi minum, selesai minum dilapi mulutnya, dan selesai dilap mulutnya sang ibu mengangkat kedua tangannya berdoa tanpa suara yang terdengar oleh orang di sampingnya sekalipun. Tadi masuk ke dalam, Bu, nuwun sewu, tadi panjenengan saya lihat kok ngangkat kedua tangan waktu dahar tadi itu, sio. Apa yang ibu baca? Nah, aku ini seorang janda, suamiku sudah meninggal lama dan meninggalkan hanya satu anak laki-laki ini. Dialah yang mencuci pakaianku, memasakkan makananku, ngurusi semua kebutuhanku. Sampai makanku sekarang dia suatu. Bahagianya hatiku dua anak soleh kaya ngene iki. Doaku hanya satu kepada Allah. Ya Allah, aku rela dengan anakku. Aku puas dengan anakku. Aku minta satu, ya Allah. Jadikan anakku ini nanti temannya Nabi Musa di dalam surga. Ibu kenal dengan Nabi Musa? Tidak. Ibu pernah melihat Nabi Musa? Tidak. Ibu kenal dengan saya? Orang. Sayalah Nabi Musa itu. Aku diberi wahyu oleh Allah untuk mengatakan, anak ibu memang temanku di dalam surga nanti. Ini dia keramat sebenarnya. Tidak usah mencari keramat-keramat yang tidak jelas. Apalagi sekarang saya sudah melakukan penelitian dari tahun 2010. Di Pulau Jawa sampai Kalimantan banyak kuburan keramat palsu. Ada kuburan kucing jadi kuburannya wali. Bahkan di Banjar saya sudah ketemukan kuburan palsu. Saya tidak tahu kiainya datang apa enggak siang ini. Dibikin gubuk, dibikin nisan yang gede, ujung-ujungnya kotak amal. Kuburan palsu dibikin, kemudian 1 tahun ada yang setor sampai 5 karung duit. Siapa yang nyuruh seperti itu ziarah? Dalam kondisi tidak karu-karuan, cukup buat kita Wali Songo dan guru-guru kita semua. Gimana? Cukup dengan kuburan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang kita kenal. Kalau yang anyar-anyar biasanya bohong. Tapi kalau sudah ngomong kayak kambingnya kayak layar kaca, kok coba kayak lawan. Doa yang paling ampuh adalah doa ibu kita sendiri. Ingat bapak ibu kan dulu kanjeng Nabi. Karena ibu adalah sang pemilik cinta sejati.